Hikayat Panji Kuda Semirang. Hikayat Panji Kuda Semirang adalah prosa yang bercerita tentang Panji dari bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi. Hikayat Panji Kuda Semirang terdapat 2 jilid yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, disalin oleh sastrawan Betawi Muhammad Bakir, yang masing-masing selesai disalin pada 20 Juni dan 24 Juli 1888. Hikayat Panji Kuda Semirang menceritakan kisah pengembaraan dan percintaan Galuh Canda Kirana, Putri Raja Daha dengan Raden Indokertapati, putra Raja Kahuripan. Pada jilid pertama, lebih banyak menceritakan kisah kehidupan Galuh Canda Kirana mulai dari kanak-kanak hingga menjadi gadis remaja. Hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis antara Galuh Canda Kirana dan ayahnya dengan Padukaliku, ibu tirinya, dan Galuh Ajeng, anak Padukaliku. Setelah kematian ibu kandungnya, Galuh Canda Kirana mendapat perlakuan yang tidak adil dari ayah dan ibu tirinya. Mereka selalu membela dan memajakan Galuh Ajeng. Akhirnya, Galuh Canda Kirana memutuskan untuk meninggalkan negeri Daha secara diam-diam dan pergi menggembara. Di perbatasan antara negeri Kahuripan dan Daha, ia bersama pengiringnya membangun sebuah negeri baru. Selanjutnya, ia menyamar sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Panji Semirang Asmarantaka. Panji Semirang mulai merampas harta benda orang-orang yang melewati tempat itu dan menahan pemiliknya untuk dijadikan rakyat dan tentaranya. Berbekal hasil rampasan tersebut, pasukan Panji Semirang semakin kuat. Ia berniat menyerang negeri Mentawan. Merasa tidak mampu melawan Panji Semirang, Ratu Mentawan menyerah dan tunduk kepadanya. Akhirnya, Panji Semirang berhadapan dengan Raden Indokertapati. Raden Inu datang menyerang untuk mengambil kembali hartanya yang dirampas. Namun, ia membatalkan niatnya karena melihat tingkah laku Panji Semirang yang baik. Mereka lalu menjalin persahabatan dan Indokertapati dipersilahkan singgah di istana Panji Semirang. Setelah beberapa lama, Indokertapati merasa ada kejanggalan pada tingkah laku Panji Semirang. Ia menduga bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Dugaannya semakin kuat saat memegang tangan Panji Semirang yang halus seperti tangan perempuan. Nah, pada bagian akhir teks diceritakan bahwa Indokertapati memohon izin kepada Panji Semirang untuk pergi ke Daha melamar Galuh Canda Kirana. Pernikahan Raden Indokertapati dengan Galuh Ajeng tidak bahagia karena Indokertapati memikirkan Panji Semirang. Akhirnya ia pergi meninggalkan Daha untuk menemui Panji Semirang. Indokertapati mencari Panji Semirang dan berganti nama menjadi Panji Jayangkusuma. Dalam pengembaraannya, Panji Jayangkusuma berhasil menaklukkan beberapa kerajaan. Ia berniat menemui pamannya Raja Gageling dan memutuskan untuk tinggal di negeri tersebut. Ia bertemu pemain gambu bernama Gambu warga Asmara yang wajahnya mirip dengan Panji Semirang. Indokertapati mencurigai pemain gambu tersebut adalah seorang wanita. Lalu ia menyusun rencana untuk mengawasi gerak-geriknya. Identitas Gambu warga Asmara diketahui ketika ia menimang boneka kencana emas yang pernah diberikan Indokertapati kepada Galuh Canda Kirana. Setelah tertangkap basah oleh Indokertapati, Gambu warga Asmara yang sebenarnya adalah Galuh Canda Kirana tidak dapat mengelak lagi. Mereka akhirnya dinikahkan di Gageleng, lalu pulang ke Kahuripan menemui ayah bundanya. Raden Indokertapati dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahandanya dan bergelar Sang Prabu Anom.